Ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kisah kedua, kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah, jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini." Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini." Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Faidah: orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya, khadim yang ikhlas, Maulana Syekh Abdul Rahim Rainpuri rahmatullah alaih, bahwa Syekh Abdul Rahim Rainpuri rahmatullah alaih berkata, "Kenikmatan surga sedang saya rasakan." Kisah dia telah saya tulis dalam risalah Fadilah Ramadan. Alhamdulillah, kita telah dengarkan kisah sahabat
kisah sahidnya Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita dengar menambah semangat kita dalam memperjuangkan agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, kemudahan untuk mengamalkan agama dan menyampaikannya kepada orang lain. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.